5, 4, 3, 2, 1, 0. Benny telah mahir menulis puisi. Sekarang Benny akan mengikuti lomba menggambar. Lomba menggambar layang-layang. Lomba dilakukan dengan adil. Adil sesuai rentang waktu yang ditetapkan. Tim Edo terdiri atas anak laki-laki dan tim Benny ada anak perempuannya. Berikanlah kesempatan yang sama untuk anak perempuan adik-adik kalau kalian bermain. Itu namanya sikap yang adil. Nah, sikap di atas ini sesuai dengan sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, dan simbolnya adalah rantai. Nah, adik-adik kalian pasti tahu ya sila Pancasila yang kedua ini. Adik-adik, perhatikan gambar berikut ini. Kita akan bersama-sama memberi tanda centang untuk yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Ya, sila kedua Pancasila itu berhubungan dengan kemanusiaan, dengan membagi tugas secara adil. Nah, itu sesuai dengan sila kedua Pancasila. Di sini yang sesuai dengan sila kedua Pancasila adalah gambar nomor 1, karena ini melakukan kerja bakti, membagi tugasnya secara adil adik-adik. Lalu yang kedua ini tidak mencerminkan sila kedua Pancasila ya adik-adik ya. Karena apa? Mungkin ini anak laki-laki ini menuduh temannya, sehingga temannya enggak, bukan saya kok, misalnya seperti itu ya. Lalu yang ketiga ini tidak mau bermain dengan temannya. Nah, ini juga bukan sila kedua. Lalu yang keempat, piket kelas dilakukan dengan kerjasama dan dibagi secara adil. Maka ini sesuai dengan sila kedua Pancasila. Lalu di sini ada kerja kelompok. Nah, kerja kelompoknya juga dibagi secara adil. Maka ini sesuai dengan sila kedua pada Pancasila. Benny memberi kesempatan sama untuk anak perempuan. Benny bersyukur dapat saling kenal, juga kenal dengan anak perempuan. Jadi adik-adik kalau bermain kalian harus adil ya. Kalian pun kalau bermain tidak boleh pilih-pilih teman. Ya bermain dengan anak laki-laki, ya bermain dengan anak perempuan adik-adik. Nah adik-adik, aku sangat senang memiliki teman. Temanku semua baik. Aku dan teman-teman tidak membeda-bedakan. Aku juga tidak membedakan dengan anak perempuan. Ketika bermain, aku juga mengajaknya. Anak perempuan memiliki kesempatan yang sama dengan anak laki-laki. Jadi, jangan kita membeda-bedakan adik-adik. Adik-adik, tadi Benny akan membaca puisi yang berjudul Layang-Layang. Sebenarnya layang-layang ini adalah lagu adik-adik. Lagunya seperti ini ya. Ku ambil bulu sebatang, ku potong sama panjang, ku raut dan ku timbang dengan benang, ku jadikan layang-layang. Bermain, berlari, bermain layang-layang, bermain ku bawa ke tanah lapang, hatiku riang dan senang. Nah, lagu layang-layang ini ternyata bisa dibaca menjadi puisi. Lagu layang-layang ini ciptaan dari Mandong Lubis adik-adik. Nah sekarang kita bukan menyanyikannya, tapi kita akan menjadikan lagu ini sebuah puisi. Jadi begini cara membacanya adik-adik. Layang-layang ciptaan Mandong Lubis. Ku ambil bulu sebatang, ku potong sama panjang, ku raut dan kutimbang dengan benang, ku jadikan layang-layang. Bermain, berlari, bermain layang-layang, bermain ku bawa ke tanah lapang, hatiku riang dan senang,
Kira-kira seperti itu tadi cara membaca puisi layang-layang. Adik-adik, setiap puisi itu ada kata-kata indahnya. Nah, kita akan memahami makna atau arti dari sebuah kata yang ada di puisi layang-layang tadi. Yang pertama ada kata buluh. Nah, buluh itu apa ya Kak Citra? Buluh tuh seperti ini adik-adik. Menurut kalian arti kata buluh itu apa? Buluh itu artinya adalah bambu atau talang adik-adik. Ku ambil buluh sebatang. Oh, berarti kita mengambil bambu sebatang. Ini loh adik-adik, gambar dari bambu ya. Bentuk bambu tuh seperti ini yang bisa dijadikan layang-layang. Lalu ada kata raut. Ku raut dan kutimbang dengan benang. Nah, raut itu apa? Nah, pernahkah kalian meraut pensil? Ya kan, pernah ya meraut pensil seperti ini. Lalu ini kalau meraut bambunya untuk dijadikan layang-layang. Raut itu artinya adalah melicinkan atau menghaluskan. Itu arti dari kata raut. Lalu ada kata potong. Nah, kalau potong itu apa? Potong itu artinya penggal atau kerat. Memenggal atau mengerat sebuah benda. Itu artinya potong adik-adik. Lalu berikutnya ada kata girang. Hatiku riang dan girang, hatiku senang dan riang. Itu ya, girang itu apa? Kalau dari gambar ini kira-kira apa nih adik-adik? Ya, girang itu suka hati atau girang sekali atau senang sekali. Itu arti dari kata girang. Berikutnya ada kata timbang. Nah, kira-kira apa ya timbang itu? Timbang itu artinya adalah tidak berat sebelah atau artinya sama berat.